Ada 10 hewan yang diizinkan masuk ke surga oleh Allah di hari kiamat, serta penyebab mengapa terpilihnya hewan tersebut. Hewan yang pertama yaitu burak Rasulullah. Burak adalah hewan yang dijadikan saat momen Isra, Mi'raj. Dalam sejumlah hadis riwayat, burak digambarkan sebagai hewan selayaknya kuda putih bersayap. Hewan yang terpilih oleh malaikat Jibril ini disebut burak lantaran kecepatan bagaikan kilat yang dapat mengantarkan Rasulullah menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha langit ketujuh, dalam waktu 1 malam saja. Sementara itu, hewan yang kedua adalah anak sapi Nabi Ibrahim yang disembelih serta disajikannya kepada 3 tamu istimewa. Usut punya usut, tamu tersebut enggan menikmatinya lantaran merupakan jelmaan malaikat yang tak menyantap makan atau minum. Jelmaan malaikat menjadi ketiga tamu tersebut tak lain membawa kabar jika Nabi Ibrahim bakal segera mendapatkan putra salih dari sang istri yang bernama Siti Sarah. Sebagai balasannya, anak sapi Nabi Ibrahim yang disuguhkan tersebut bakal mendapatkan surga di hari kiamat nanti. Hal tersebut pun sesuai dengan Quran Surat Az-Zariyat ayat 24-30. Hewan yang dijanjikan surga selanjutnya adalah burung hudud yang diutus Nabi Sulaiman. Sesuai dengan Quran Surat An-Naml ayat 20-40. Burung hudud merupakan burung yang memiliki kemampuan istimewa. Dia mampu terbang mengitari istana Saba, milik Ratu Bilqis dan mengabarkannya kepada Nabi Sulaiman. Setelah memberi dakwah kepada Ratu Bilqis melalui perantara burung hudud, Nabi Sulaiman lantas kian yakin terhadap kemampuan ajaib burung hudud tersebut. Berkat jasanya yang dapat menghubungkan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, burung hudud pun diketahui bakal diganjar surga. Hewan yang keempat yang dijanjikan masuk surga adalah unta Nabi Saleh. Allah memberi mukjizat kepada Nabi Saleh berupa unta hamil yang keluar dari batu. Unta itu menghasilkan susu segar yang dapat dinikmati masyarakat di kampungnya. Tak terduga, di antara penduduk Samud justru terdapat yang jahat hingga tega membunuh unta. Akibat perbuatan kaum Samud tersebut, Allah menurunkan azab hujan batu kepada mereka. Nabi Saleh dan orang-orang beriman selamat, sementara mereka binasa. Dikabarkan, unta ini diizinkan untuk masuk surga sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Selanjutnya kambing Nabi Ismail. Kambing pengganti Nabi Ismail juga menjadi salah satu hewan yang diperkenankan oleh Allah masuk ke surga. Diceritakan, hewan penyelamat Nabi Ismail tersebut dalam kondisi gemuk dan sehat. Cerita dramatis ini pun dimuat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah As-Saffat ayat 102-107. Melalui kisah tersebut, umat Islam lantas diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Selanjutnya adalah anjing Asyabul Kahfi. Anjing ini adalah hewan yang turut mendampingi sekelompok pemuda yang tertidur di dalam gua selama 3 abad. Diketahui hewan diperkenankan Allah untuk masuk surga. Tujuan awal para pemuda masuk ke dalam gua adalah melarikan diri dari kekejaman Raja Decianus yang dikenal pemimpin yang zolim dan ingkar. Setelah masuk ke dalam gua, pemuda Asyabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang dan ditemani seekor anjing itu dibuat tertidur oleh Allah selama ratusan tahun. Begitu terbangun dari tidur, mereka berhasil selamat dan memiliki kehidupan lebih baik dari zaman sebelumnya. Hewan selanjutnya adalah semut Nabi Sulaiman. Semut yang berbincang dengan Nabi Sulaiman juga turut diizinkan masuk surga. Diketahui, Raja Semut memerintahkan rakyatnya untuk segera memasuki sarang saat Nabi Sulaiman beserta pasukan melintas. Setelah berbincang dengan Raja Semut, Nabi Sulaiman mengetahui bahwa mereka takut merasa takjub terhadap pasukan Nabi Sulaiman melebihi rasa taat kepada Allah. Hewan selanjutnya adalah ikan paus Nabi Yunus. Ikan paus yang menelan Nabi Yunus selama 40 hari juga diizinkan Allah untuk masuk surga. Diketahui selama di dalam perut ikan tersebut, Nabi Yunus senantiasa berdoa dan meminta ampun kepada Allah lantaran telah meninggalkan kaumnya. Setelah dirinya berhasil keluar dari perut ikan, Nabi Yunus kembali menemui kaumnya dan cukup terkejut lantaran mereka telah beriman kepada Allah.
Sejak ditinggalkan, ternyata kaumnya menyadari kebenaran perkataan dari Nabi Yunus. Hewan selanjutnya adalah keledai Nabi Uzair. Kekuasaan Allah dibuktikan pada seekor keledai yang disaksikan langsung oleh Nabi Uzair. Keledai tersebut diutus Allah untuk menjawab pertanyaan Nabi Uzair saat melintasi sebuah desa yang hancur dengan tulang manusia berserakan. Nabi Uzair penasaran dengan kekuasaan Allah yang dapat menghidupkan tubuh-tubuh hancur. Seketika, dia beserta keledainya ditidurkan selama 100 tahun hingga hancur. Saat terbangun, tubuhnya serta keledai dapat kembali utuh. Hewan terakhir yang dijamin masuk surga adalah sapi betina Bani Israel. Sapi betina tersebut menjadi utusan Allah saat Nabi Musa mendapatkan pertanyaan dari Bani Israel mengenai pria kaya yang dibunuh misterius. Sapi betina tersebut disembelih lalu dipukulkan ke jenazah. Akhirnya, jenazah tersebut dapat menjawab pembunuhnya hingga menjadi titik terang. Hasilnya, sapi betina tersebut diganjar Allah bakal masuk ke surga di hari kiamat. Sahabat beriman, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Semoga dari kisah di atas, kita dapat mengambil pelajarannya dan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Amin.